Kali ini kami akan melakukan review terkait buku dengan judul Diaspora Islam Damai, Tarekat dan Perannya dalam Penyebaran Islam, serta Sejarah Berdirinya Masjid Al-Mansur Wonosobo. Tulisan Bapak Kiai Haji Ahmad Muzan, Magister Pendidikan Islam. Dengan tebal 20 halaman sebagai pengantar dan 215 sebagai isi sekaligus cover buku. Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Masjid Al-Mansur Wonosobo pada tahun 2011 dengan harga Rp20.000. Buku dengan judul Diaspora Islam Damai ini mengulas atau lebih tepatnya membahas secara mendalam terkait sejarah masuknya Islam di Nusantara, terkhusus di Wonosobo. Mengapa Wonosobo yang menjadi titik fokus penulis untuk diteliti lebih jauh dan menjadi bahan kajian? Menurut penelitian, Wonosobo merupakan daerah yang menjadi salah satu kantong wilayah penyebaran Islam sejak zaman dahulu. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sebuah kompleks makam kuno para Said atau bangsawan keturunan Arab di Dusun Ketinggring, Desa Kaliangat, Kecamatan Wonosobo. Selain itu, daerah ini dipilih dengan mempertimbangkan bahwa mayoritas masyarakat Wonosobo telah menjadi pemeluk Islam yang terbuka, responsif, serta penuh dengan pergulatan pemikiran. Berbeda dengan kondisi pada abad ke-8 yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu dan menjadi pusat kerajaan Hindu Jawa sebagai peninggalan masa lalu. Dan sekaligus masyarakat yang beragama Islam dengan mengamalkan tarekat. Hal ini yang membedakan Wonosobo dengan daerah yang lain. Sejarah masuknya Islam dan persebarannya hingga kini masih diperdebatkan oleh para ahli sejarah. Kurangnya sumber sejarah yang informatif dan terpercaya mengakibatkan masih banyak ketidakjelasan dengan demikian menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ahli di sekitar masalah-masalah seperti kapan Islam masuk ke Indonesia, melalui jalur mana, siapa yang menjadi pelaku utama sejarah persebarannya, serta mengapa agama baru tersebut diterima secara luas menggantikan tradisi lama yang sudah ada sebelumnya. Para ahli umumnya berpendapat bahwa persebaran Islam di Indonesia berlangsung lama dan berangsur-angsur, serta bersifat sangat heterogen. Oleh karena itu, hadirnya buku Diaspora Islam Damai ini barangkali bisa menjadi titik terang bagi banyak pihak yang memperdebatkan hal tersebut. Di lain halaman menjelaskan, proses Islamisasi di Indonesia dapat dibagi dalam 3 tahap. Pertama, dimulai dengan kedatangan Islam yang diikuti oleh kemerosotan, kemudian keruntuhan Majapahit pada abad ke-14 sampai abad ke-15. Kedua, sejak datang dan mapannya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia sampai abad ke-19. Ketiga, bermula pada awal abad ke-20 dengan terjadinya liberalisasi kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Dalam tahapan-tahapan itu akan terlihat proses islamisasi sampai mencapai tingkat seperti sekarang ini. Pada tahap pertama, penyebaran Islam masih relatif di kota pelabuhan. Tidak lama kemudian, Islam mulai memasuki wilayah pesisir lainnya dan pedesaan. Pada tahap ini, pedagang, ulama-ulama, guru tarekat atau wali di Jawa dan murid-murid mereka memegang peranan penting. Mereka memperoleh patrones dari penguasa lokal dan dalam banyak kasus penguasa lokal juga ikut berperan dalam penyebaran Islam. Islamisasi tahap ini diwarnai aspek tasawuf, meskipun aspek hukum atau syariah juga tidak bisa diabaikan. Pada tahap kedua, penyebaran Islam terjadi ketika VOC atau Vereinigte Ostindische Compagnie menjadi penguasa di Indonesia pada abad ke-18. Campur tangan VOC terhadap keraton semakin luas, termasuk masalah keagamaan, sehingga peranan ulama di keraton mulai terpinggirkan. Oleh karena itulah, ulama keluar dari keraton dan mengadakan perlawanan sambil membobolisasi petani, membentuk pesantren dan melawan kolonialisme Belanda. Tahap ketiga, pada awal abad ke-20, ketika pemerintah Belanda mengalami defisit yang tinggi akibat menanggulangi 3 perang besar serta dominasi politik dan ekonomi kolonial yang makin memperberat rakyat. Hal ini menimbulkan keguncangan dan menimbulkan gerakan protes sehingga rakyat kembali mencari pemimpin non-formal para kiai dan ulama yang menjadi tumpuan harapan mereka. Karena itulah, ulama tampil memimpin gerakan melawan Belanda dan birokrat tradisional. Nah, dari uraian tadi, nampak sekali bahwa Wonosobo menjadi salah satu daerah yang kental akan sejarah keislamannya. Dengan latar belakang penelitian intensif serta pendekatan pada berbagai aspek, tentunya menjadikan buku ini sumber informasi bagi para penggali informasi terkait historia Islam di Wonosobo. Itu tadi review terkait buku Diaspora Islam Damai. Nah,
Kemudian akan dibahas terkait kelebihan atau keunggulan buku serta kelemahan buku. Buku ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika yang epik dan apik. Pembahasannya pun berurutan sehingga membuat pembaca dapat dengan mudah memahami apa yang tengah dikaji oleh penulis. Maka, hal itu patut menjadi sebuah keunggulan tersendiri dari si buku. Keunggulan lain yang kami dapat, penulis dengan gemulai dan lincah seorang penari menjabarkan kalimat demi kalimat dengan indah dan bahasa yang mudah, sehingga pembaca tidak terlalu banyak mengeluarkan tanda tanya akibat kalimat-kalimat asing. Namun, di beberapa kalimat yang kami jumpai, masih terdapat kalimat asing yang bermunculan dengan tidak memakai tanda atau cetak miring, yang terkadang membuat pembaca mengernyit, sebab kurang paham dengan maksud dari si kalimat. Nah, hal tersebut sekaligus menjadi kelemahan dari si buku. Nah, itu tadi review atau resensi terkait buku Diaspora Islam Damai, Tarekat dan Perannya dalam Penyebaran Islam, serta sejarah berdirinya Masjid Al-Mansur Wonosobo. Bila ada banyak kata yang salah atau kurang tepat, bisa dikritik. Terima kasih.